mau berdiri, kita mau bersukacita memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan, sama-sama kita bilang yes. Yes. Yang siap memuji Tuhan kita bilang siap. Siap. Oke, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, Kak Elsha mau ingetin adik-adik semuanya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Yes. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Sudah siap? Siap. Oke, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kasih tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Ia mengasihi
Kakak suka semangatnya. Kakak sangat bersuka cita adik-adik boleh bersama-sama memuji Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersuka cita, sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya dan yakin adik-adik semua selalu sehat, kuat, dan semangat terus sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau ingetin lagi nih ayat hafal minggu lalu yang diambil dari Amsal 22 ayat yang keempat. Kakak bacain ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, adik-adik fokus, duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama Tuhan, kami sudah bersuka cita untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berikan kami hati dan telinga yang mau mendengarkan, dan biar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan percaya. Adik-adik sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak berikan judul Turn from Evil, atau menjauhi kejahatan. Kita mau sama-sama belajar dari kisahnya Daud. Adik-adik tahu nggak Daud itu siapa?
Firman hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-24. Adik-adik nanti bisa baca sendiri, tapi kakak akan rangkumkan ceritanya. Jadi pada saat itu adik-adik, Saul dan 3.000 prajuritnya sedang memburu Daud untuk dibunuh. Nah, pada saat itu Saul iri hati kepada Daud karena banyak orang yang suka sama Daud. Akhirnya dia dan 3.000 prajuritnya pergi mencari Daud. Waktu Saul pergi mencari Daud, dia berjalan, "Di mana ya Daud? Di mana ya Daud?" Saul masuk ke dalam sebuah gua. Nah, tanpa Saul ketahui, sebenarnya Daud dan orang-orangnya juga ada di dalam gua itu, tapi mereka bersembunyi di bagian yang lebih dalam. Nah, terus orang-orang Daud melihat bahwa ada Saul di situ, dan mereka bilang sama Daud, "Daud, ini waktunya. Tuhan sudah menyerahkan musuhmu kepadamu. Sekarang bunuh aja dia, kejar Saul." Terus Daud pergi diam-diam. Dia pergi kepada Saul, dia membawa gunting dan dia memotong ujung jubahnya Saul. Tapi pada saat itu, setelah dia memotong ujung jubahnya Saul, dia merasa menyesal, dia merasa khawatir. Lalu Daud bilang gini sama orang-orangnya, "Semoga Tuhan menjauhkan aku dari segala pikiran dan niat untuk menyakiti Saul, karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi biar Tuhan saja yang menghakimi siapa yang salah antara aku atau Saul." Dan Daud juga menghalangi orang-orangnya dari menyakiti Saul. Lalu setelah itu adik-adik, Saul udah mau keluar dari gua itu. Waktu dia mau keluar, Daud mengejar Saul. Terus dia panggil, "Rajaku, tuanku, Saul. Ini loh aku Daud. Kamu lihat ini, sebenarnya tadi Tuhan sudah menyerahkan kamu kepadaku untuk kubunuh. Lihat, aku sudah memotong ujung jubahmu. Tapi karena aku sangat menyayangimu, aku gak mau membunuhmu. Aku gak mau menyakitimu. Tuhan sendiri yang akan menghakimi kita. Siapa yang salah?" Lalu Saul menjawab Daud, "Daud, kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah menunjukkan kepadaku hal baik yang harus dilakukan. Kamu sebenarnya bisa membunuh aku, tapi kamu tidak melakukannya. Dan Tuhan yang akan menghakimi kita. Dan aku percaya Daud, kamu akan menjadi raja." Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Daud ini? Daud dikejar Saul dan 3.000 prajurit Saul. Daud mau dibunuh, Daud mau disakiti. Sebenarnya wajar saja kalau dia mau membunuh Saul, kalau dia merasa kesal sama Saul. Tapi dia nggak melakukannya kan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan adik-adik, kadang memang ada orang yang jahat sama kita. Orang-orang yang bikin kita kesel. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, yang mencintai Tuhan, kita harus mau mengampuni. Kita nggak boleh dendam sama orang lain. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Karena Daud tahu, Saul adalah raja, orang yang diurapi sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu mencintai semua orang, termasuk orang-orang yang mau menyakiti kita. Nah, maka dari itu adik-adik, kita nggak boleh punya niat, nggak boleh punya pikiran untuk menyakiti orang lain. Di Alkitab juga adik-adik, di dalam firman Tuhan, Tuhan bilang kalau kita marah, kita nggak boleh marah sampai matahari terbenam. Apa sih artinya? Artinya kalau kita merasa marah, kita merasa kesal, kita nggak boleh simpan terlalu lama di dalam hati kita. Tapi kita harus berani mengampuni, kita harus berani memaafkan. Kenapa adik-adik? Karena kalau kita menyimpan rasa marah kita, si jelek atau si iblis akan mengambil kesempatan untuk membuat kita merasa kesal, membuat kita merasa marah, dan akhirnya kita akan membalas kejahatan orang lain juga dengan kejahatan. Tapi adik-adik, kalau kita berani mengampuni, itu berarti kita melupakan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang-orang yang mau menyakiti kita, membuat hati kita sedih, karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh ingat-ingat hal-hal yang membuat kita sedih, orang-orang yang membuat kita sakit, orang-orang yang membuat kita marah, tapi kita harus berani mengampuni. Karena semua orang di dunia ini pasti punya dosa, pasti berbuat kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita semua ini sama-sama
membuat kesalahan. Makanya kita harus bisa saling mengampuni, saling mengasihi, dan gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebenarnya ada juga loh pribadi yang jauh lebih disakiti daripada Daud. Siapa? Adik-adik tahu nggak? Benar adik-adik, Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia sangat menderita, dia sangat sengsara. Tapi dia lakukan itu untuk apa? Untuk mengampuni kita semua, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi kita harus bisa menjadi seperti Daud, seperti Tuhan Yesus yang selalu mau mengampuni kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, supaya adik-adik lebih mengerti firman Tuhan hari ini, kakak mau kasih satu cerita. Jadi pada suatu hari, ada seorang kakak yang bernama Kak Elsha. Nah, Kak Elsha ini lagi main HP sambil makan pisang. Nyam, 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 nyam. Terus waktu pisangnya sudah habis, dia masukkan kulit pisang itu ke dalam kresek, dan kreseknya ditaruh di meja. Terus dia lanjut lagi main HP. Dia pikir kayak gini, nanti ajalah aku buangnya, aku masih males, aku masih mau main HP. Terus datanglah Kak Naomi. Kak Naomi habis minum susu. Waktu susunya udah habis, tempat susunya Kak Naomi buang juga di kresek itu. Karena dia berpikir bahwa kresek itu adalah sampah. Padahal sebenarnya bukan adik-adik, itu bukan tempat sampah. Terus sampah itu terus menumpuk di dalam kresek itu, dan lama-lama jadi bau. Waktu Kak Elsha cari, bau apa ya ini? Ternyata bau itu berasal dari kresek sampah itu. Nah, terus Kak Elsha bilang sama Kak Naomi, Kak Naomi, kamu kok buang sampah di sini sih? Ini tuh bukan tempat sampah. Terus Kak Naomi bilang, loh, aku kira ini tempat sampah, soalnya ada isinya kulit pisang. Nah, kulit pisang itu kan sampah. Nah, adik-adik, sampah yang terus ditumpuk-ditumpuk akan menjadi bau dan akan mengotori sekitarnya, membuat kamar kita jadi bau, membuat ruangan jadi bau. Nah, seperti itu juga halnya dengan dosa dan hati kita. Kalau kita menumpuk rasa marah, menumpuk dosa di dalam hati kita, lama-lama hati kita akan kotor, dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat Tuhan gak bisa tinggal di dalam hati kita, karena hati kita sudah dipenuhi dengan dosa. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Daud mengampuni Saul. Meskipun Daud tahu Saul akan membunuh dia, akan menyakiti dia, tapi Daud tetap punya hati yang mau mengampuni. Daud tetap memaafkan Saul, bahkan dia bilang sama Saul, aku sangat menyayangimu. Adik-adik, ayo kita sama-sama contoh perbuatan Daud untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah, seperti biasa adik-adik, ada ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Adik-adik di sini semua takut akan Tuhan kan? Cinta kan sama Tuhan? Jadi kita harus bisa menjauhi kejahatan dan harus bisa mengampuni orang lain. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk mengampuni orang lain seperti Daud mengampuni Saul. Tuhan yang berikan kami pengurapan, berikan kami hikmat Tuhan supaya kami bisa mengampuni orang-orang lain dan kami bisa memiliki kasih di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Adik-adik yang mau mengampuni orang lain, sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, bye-bye, God bless you.